mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang saudara kandungnya yang meminjam namanya untuk mengambil rumah dengan skema KPR, yaitu kredit pemilikan rumah, menggunakan namanya untuk membeli rumah dengan cara KPR dan menggunakan namanya untuk cicilan rumah tersebut. Apakah ia terlibat riba? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu untuk sang penanya, jazakallahu khaira wa barakallahu fiik wa syukran jazilan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab boleh atau tidaknya atau termasuk riba ataukah tidaknya, terlebih dahulu kita harus memahami apa maksud dari KPR serta hukum skema KPR ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, KPR adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Perlu kita ketahui bahwasanya KPR ini merupakan produk perbankan konvensional dengan skema peminjaman atau hutang yang diberikan kepada calon konsumen tersebut untuk membeli rumah atau membangun rumah dengan skema KPR ini, yang nanti dalam pengembalian itu akan diberikan beban bunga, sehingga harga dari KPR tersebut akan bertambah dengan disesuaikan jatuh tempo panjangnya pengembalian hutang atau pinjaman tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya tambahan atas hutang, tambahan atas pinjaman uang yang disebut dengan bunga ini adalah riba. Dalam sebuah kaidah yang terdapat di dalam agama kita dan secara khusus ini dalam fikih muamalah, yang ini merupakan ungkapan sebahagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengatakan dengan ungkapan yang maknanya sama namun dengan redaksi yang terkadang berbeda. Mereka mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, yang keuntungan tersebut disepakati tentunya, maka itu merupakan salah satu dari bentuk
bentuk riba. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, produk perbankan konvensional berupa KPR ini yang memberlakukan skema produk ini dengan skema hutang piutang atau dengan istilah umum dengan pinjam, ya, pinjaman yang nanti akan dibebankan bunga, maka ini tentu adalah riba. Oleh karenanya, tolong menolong dalam hal riba seperti ini, seperti yang disebutkan dalam kasus pertanyaan ini, yaitu nama kita dicatut atau nama kita diambil untuk proses KPR ini, maka tentunya kita terlibat di dalam riba KPR tersebut, tentunya atas dasar kerelaan dan izin dari kita. Kesadaran kita untuk melibatkan diri dalam proses KPR ini, maka ini merupakan bentuk melibatkan diri dalam proses riba, dan ini tentunya terlarang. Dan kita dilarang untuk tolong menolong di atas dosa dan segala bentuk pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Riba merupakan dosa, bahkan termasuk perkara yang secara jelas dan gamblang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba diharamkan, dan proses KPR ini termasuk riba, maka tidak boleh tolong menolong di atas proses riba ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk keharaman-keharaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? إسكان رجلي كعملا ويخشي فحق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang ia merupakan seorang istri yang menanyakan tentang kondisinya bersama dengan suami, saat ini tinggal bersama dengan ibu mertuanya, yaitu ibu kandung dari suaminya, dalam kondisi janda. Namun ia mendapatkan ungkapan yang kasar dan ungkapan yang menyakitkan tentang masalah harta kepada dirinya dari ibu mertuanya. Bagaimanakah sikap yang harus diambilnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Dan secara khusus kita doakan
untuk saudari kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dan kepada suaminya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan langgeng sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang menyatukan beberapa karakter yang berbeda dari orang-orang yang berbeda pula. Lebih-lebih apabila tinggal bersama mereka, pasangan suami istri ini, salah satu dari keluarga mereka, ya tentunya ini akan semakin bertambah perbedaan yang ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam rumah tangga tersebut adalah saling memahami, saling mengerti, menjaga diri. Ini bukan hanya bagi sang istri, namun juga bagi sang suami. Demikian pula bagi mertua sekaligus ya ibu atau orang tua dari anaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap individu dari penghuni rumah tangga tersebut, hendaknya mereka menjaga diri mereka, menahan diri mereka untuk tidak menyakiti siapa saja yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Baik itu seorang istri tidak menyakiti suaminya, begitu juga seorang suami tidak menyakiti istrinya, begitu juga seorang istri atau seorang suami tidak menyakiti orang tua atau mertua mereka. Demikian pula orang-orang tua yang tinggal bersama dengan anak dan mertua, demikian pula orang tua yang tinggal bersama dengan anak-anak dan menantu mereka, maka hendaknya mereka tidak menyakiti anak dan menantu mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Lewat hadis ini Rasulullah SAW menjadikan kesempurnaan iman itu adalah mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana dirinya menyukai kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijak, yang tidak menyakitkan, maka demikian pula dirinya tidak boleh ya untuk memberikan atau menyajikan atau menyampaikan kata-kata yang menyakitkan tersebut, kata-kata yang buruk tersebut kepada saudaranya, lebih-lebih kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibba an yu'ta ilaihi." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang suka ia dihindarkan dari neraka, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah
ketika kematian itu menjemputnya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ia suka diperlakukan demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka kita katakan kepada saudari kita ini dan kepada seluruh pemirsa, maka maafkanlah orang yang bersalah kepada kita. Maafkan kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita tanpa mereka meminta maaf kepada kita. Lebih-lebih itu merupakan ciri ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang bertakwa ini? Yaitu orang-orang yang berinfak di kala senang dan susah, dan orang-orang yang menahan amarah, sekaligus orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana kita suka tatkala kita ini dimaafkan ketika kita itu bersalah, maka maafkanlah orang yang bersalah dengan kita. Lebih-lebih ternyata yang bersalah tersebut adalah ibu dari orang yang kita cintai, mertua kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bersabarlah atas gangguannya, karena di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain adalah bersabar atas gangguan orang lain tersebut, yang disebutkan oleh para ulama tahammulul adha, yaitu menanggung atau bersabar atas gangguan orang lain kepada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Lebih-lebih ya, kesabaran tersebut ini akan menuai pahala yang tidak terbatas jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ganjaran pahala mereka dibalas ganjaran pahala mereka itu tanpa batas. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini sikap yang kedua setelah memaafkan kemudian bersabar. Kemudian hal yang bisa dilakukan berikutnya adalah merubah sikap orang yang bertindak buruk kepada kita, bersikap buruk kepada kita, dengan cara kita memberikan hadiah kepadanya, kepadanya. Apabila kita dilecehkan dengan kata-kata yang menghina, merendahkan kita disebabkan harta, maka bisa kita tunjukkan dan bisa pula kita luluhkan hati orang yang menghina dan melecehkan tersebut dengan memberikan harta kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, demikian pula Imam Baihaqi
dalam Sunan Al-Kubra, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi pasti saling mencintai. Karena sesungguhnya hati kita itu condong kepada kebaikan-kebaikan, sehingga siapa saja yang berbuat baik kepada kita dengan pemberian-pemberian mereka, ini akan membuat hati kita condong kepadanya untuk mencintainya. Demikian. Maka luluhkan hati orang tua kita atau mertua kita dengan memberi pemberian harta kepadanya. Ya tentunya dengan pemberian yang tidak sampai menyulitkan kita dalam kehidupan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian. Seperti itu. Berikan hadiah selalu kepada mertua kita atau orang tua kita untuk meluluhkan hatinya. Demikian. Mudah-mudahan cara atau tips seperti ini insyaallah ta'ala akan melanggengkan hubungan baik di waktu-waktu berikutnya. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya, tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفا ونون على اعتلى وبالفتح والتحريك خطا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang khitan untuk anak kecil. Apakah dilakukan ketika masih kecilnya, ataukah setelah dewasanya, atau setelah besarnya? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan khitan, maka menurut pendapat yang tepat untuk anak laki-laki hukumnya adalah wajib, dan untuk anak perempuan hukumnya adalah sunnat. Namun sepakat para ulama bahwasanya hukum berkhitan bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah disyariatkan. Hanya saja apakah berhukum wajib ataukah berhukum sunnat bagi anak laki-laki, begitu juga anak perempuan, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk anak laki-laki, maka wajib menurut pendapat yang tepat untuk dikhitan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Usaim ibnu Kulaib, bahwasanya kakeknya mengatakan bahwasanya kakeknya baru saja masuk Islam, lalu datang kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, alqi anka sya'ral kufri wakhtatin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda kepada kakek dari Usaim ibnu Kulaib, alqi anka sya'ral kufri, buanglah darimu rambut kekufuran. Maksudnya perintah Nabi SAW untuk mencukur rambut, yang rambut itu
adalah rambut yang dahulunya dalam kondisi yang masih jahiliyah, dalam kekafiran dan kemusyrikan. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, memerintahkannya untuk mencukur rambutnya, kemudian wakhtatin, dan berkhitanlah. Perintah Nabi SAW kepada orang yang baru masuk Islam untuk berkhitan, yang hukum asal dari perintah tersebut adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Kata para ulama, hukum asal perintah adalah wajib, maka ini menunjukkan wajibnya berkhitan bagi laki-laki. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Hanya saja untuk waktu yang afdal bagi laki-laki untuk berkhitan adalah di hari ke-7, sebagaimana ada riwayat hadis, yaitu 2 hadis. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, demikian pula Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husaini wa khattanahuma li 7 ayyamin. Jabir radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain sekaligus mengkhitan keduanya di hari yang ke-7. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan, sab'atun minas sunnati fis sabiyyi yaumas sabi'i. Beliau mengatakan ada 7 termasuk sunnah, yaitu petunjuk Nabi SAW pada bayi di hari yang ke-7. Di antaranya adalah wa yukhtan, dan bayi tersebut itu dikhitan, yaitu di hari yang ke-7. Demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan kedua hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk berkhitan bagi anak laki-laki adalah di hari yang ke-7 semenjak kelahirannya. Namun tentunya ini dikembalikan kepada kesiapan dan kerelaan kedua orang tuanya tentunya. Apakah mereka siap menghadapi mungkin bayi yang dikhitan lebih cepat dari kebiasaan di wilayah mereka tersebut, ataukah tidak? Dan tentunya luka dari khitan tersebut akan membuat sang bayi tersebut mungkin akan rewel, sehingga ini akan menyibukkan kedua orang tuanya. Nah, ini tentunya dikembalikan kepada kesiapan di antara kedua orang tuanya tersebut untuk menerima kondisi seperti ini. Namun insyaallah ta'ala kalau dari sisi medis ini tidak masalah, tidak mengapa. Sebaiknya barangkali dikonsultasikan kepada ahli medis yang mampu untuk mengkhitan bayi laki-laki lebih cepat dari kebiasaannya seperti di hari yang ke-7 ini. Kita katakan tentunya berdasarkan hadis yang telah kita sampaikan, yang hadis ini hadis yang qawi, yang kuat, maka sunnah Nabi SAW untuk khitan bagi laki-laki adalah di hari yang ke-7 semenjak kelahirannya. Demikian. Namun kembali kita katakan hal ini dilihat kepada kesiapan kedua orang tua untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun kalau tidak mampu, maka bukanlah merupakan kesalahan, dan bukan merupakan dosa apabila khitan
untuk bayi laki-laki tersebut ditunda sampai bayi tersebut diperkirakan siap untuk bisa melakukan khitan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.